Bab 4166. Sebenarnya margaku Kyu. Di antara pegunungan, puncak gunung ini terlihat sangat berbeda, dikelilingi oleh energi bintang milik Dewa Bintang, jelas untuk mengingatkan para kultivator yang lewat untuk memperhatikan. Lokasinya juga benar, itu adalah arah tempat warisan berada. Sepertinya tempat tujuan kita adalah gunung itu, Rain berkata. Dilihat dari jaraknya, kita bisa sampai di sana dalam setengah hari. Norman juga berkata. Semua orang sedikit bersemangat. Terbang keluar dari gurun pasir kuning, tidak ada yang tahu di mana akan mendarat dan berapa lama akan terus terbang, dan kini tampaknya formasi teleportasi sudah sangat dekat dengan tujuan. Tidak tahu ada keanehan apa di jalur pegunungan itu, dikelilingi bintang-bintang, kelihatannya agak aneh. Sampai sekarang kita masih belum tahu bagaimana cara mendapatkan kekuatan suci di tempat warisan, apakah berperang di dalam puncak gunung itu. Menurut nada Dewa Bintang, seharusnya tidak sesederhana itu, dan seharusnya akan ada hadiah yang lain. Meskipun Norman dan lainnya hanya bisa membantu Erik mendapatkan kekuatan suci dan mereka sendiri tidak memiliki keinginan seperti itu, tetapi sepanjang jalan mencari di jalan surga, selain ilmu sihir Dewa Bintang, juga ada benda bagus lainnya. Misalnya endapan batu roh, atau berbagai macam rumput ajaib dan sebagainya. Tempat warisan ini adalah wilayah yang diatur secara khusus oleh Dewa Bintang, hanya akan ada banyak keuntungannya. Norman dan yang lainnya tentu memiliki harapan untuk ini. Keuntungan utama didapatkan oleh Erik, setidaknya mereka bisa mendapatkan keuntungan dasar. Ekspresi berharap melintas di mata Erik. Karena sudah terkirim ke tempat warisan ini, seharusnya akan bertemu dengan Derek, Susan dan yang lainnya. Tetua Jing, Rico dan yang lainnya seharusnya akan langsung mencapai puncak gunung karena dibawa oleh perahu roh, tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang setelah sekian hari. Dan dirinya ingat si tua serakah pernah berkata bahwa orang yang meninggalkan kota lebih awal dapat memperoleh suatu keuntungan. Tetapi sayangnya dirinya jatuh di tengah gurun pasir kuning dan tidak tahu apa keuntungannya. Oh ya, sebenarnya aku menggunakan nama samaran untuk berhubungan dengan kalian. Selanjutnya, kalian bisa memanggilku teman seiman Kyu. Teringat sesuatu, Erik berkata. Jika situasinya memungkinkan, dirinya pasti akan terus menggunakan nama Toby. Bagaimanapun, dirinya merencanakan dan mengelola dengan baik di Mingzu, Tetua Jing dan yang lainnya juga merupakan kekuatan yang tidak kecil. Lagi pula, mengetahui situasi Toby saat ini, Erik memakai nama bocah ini, resiko ketahuan juga lebih kecil. Bagaimanapun, tampaknya Toby akan melakukan pelatihan sihir sampai berhasil, jadi dia tidak akan mencari orang-orang Mingzu ini. Ternyata teman seiman Kyu. Mereka berempat juga menerima pendapat dengan cepat, tidak terlalu terkejut, tetapi satu persatu memberi hormat dan tersenyum, mengganti panggilan. Melihat pertarungan antara Erik dan Toby, siapapun tahu bahwa Erik bukan hanya master binatang buas. Karena identitasnya palsu, maka tidak ada yang aneh jika namanya palsu. Hanya Rain yang tak berdaya dan memutar matanya. Saudara Qin, apa lagi yang kamu lakukan? Bermarga Kyu. Jadi untuk apa kamu menyamar sebagai Derian, sesuka hati seperti itukah? Sebelumnya Erik juga sudah menjelaskan secara singkat kepada Rain agar Rain tahu, Derian itu sebenarnya adalah seorang kultivator yang bernama Toby. Teman seiman Huangmu, kondisi di depan tidak diketahui, menurutku, sebaiknya kamu terbang di depan dan menyelidiki kondisi sekitar. Teman seiman yang bertanggung jawab untuk aula belakang, aku dan leluhur keluarga Chen di kiri dan kanan untuk menjaga bagian tengah, bagaimana?
Setelah mengganti panggilan, semua kultivator kembali terbang. Norman tiba-tiba berkata, "Teman seiman Cheng, apakah boleh aku mengatur seperti ini?" Memikirkan sesuatu, Norman tersenyum dan menatap Erik untuk meminta nasihat. Erik sedikit mengangguk. Tidak ada yang lupa bahwa iblis monster berkeliaran di dalam jalan surga. Jika benar-benar terbang ke depan dengan gegabah, mungkin akan mengalami kesialan. Jangan melihat bahwa semua orang tanpa hambatan di gurun pasir kuning sebelumnya, tetapi saat itu karena jejak khusus. Dan setelah meninggalkan formasi teleportasi, jejaknya telah menghilang, dan bahkan jika ada jejak ini, tidak ada yang tahu apakah itu masih akan berfungsi di sini untuk memblokir pendeteksian iblis monster. Dan setelah sedikit mengenal mereka berempat, Erik pun mengetahui kelebihan mereka masing-masing. Di antara keempatnya, meskipun Taois Huang Mukurus, tetapi memiliki kecepatan tercepat. Norman memiliki perisai Xuanbing yang dapat digunakan untuk pertahanan. Leluhur keluarga Chen mahir dalam formasi, keduanya mahir dalam pertahanan. Mengenai Sugo, dia adalah seorang kultivator dari Huozu, tentu saja dia paling mahir dalam teknik api. Jika dia di belakang aula, walaupun ada beberapa pengejar yang datang dari belakang, api adalah yang terbaik dalam mengisolasi ruang. Dia yang paling cocok untuk menjaga bagian belakang. Dan harus dikatakan bahwa di antara keempatnya, Norman adalah yang paling cerdas. Mungkin kelak dirinya boleh fokus pada bocah ini. Oh ya, segera sampai. Setelah memastikan lokasi, Erik berpikir sejenak, mengorbankan kapal terbang cahaya ungu dan jatuh ke dalamnya. Rain, Tuan Li, naik ke kapal bersamaku. Di samping, Norman dan yang lainnya sedikit curiga. Terbang di hutan belantara seperti ini, target kapal terbang lebih besar daripada kultivator, umumnya akan lebih tersembunyi saat terbang sendiri. Tidak tahu mengapa Erik menggunakan bantuan kapal terbang. Namun, tidak ada yang berani bertanya masalah Erik. Menuju ke arah puncak Gunung Bintang, semua orang berlari menjauh. Di atas kapal terbang, Erik menyerahkan kendali perahu roh kepada Rain. Dirinya terus berlatih dengan mata tertutup. Meskipun telah memulihkan kesadaran, kerusakan pada tubuh Taois belum sepenuhnya membaik, akan membutuhkan banyak waktu untuk memperbaikinya. Sepertinya saudara Qin. Melihat Erik mulai berlatih tanpa henti, Rain terpikirkan sesuatu, mengeluarkan buku bintang biru yang diberikan oleh Erik, memutar matanya dan mempelajarinya. Meskipun semua orang siap menghadapi iblis monster, tetapi tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Norman dan yang lainnya adalah kultivator fase penilaian 2 kegagalan yang berpengalaman. Mereka memiliki kemampuan yang kuat untuk menyelidiki situasi. Begitu mereka bertemu dengan beberapa tempat berkumpulnya iblis monster, langsung memutar jalan. Tidak bertemu hal semacam dikelilingi oleh iblis monster sehingga harus bertarung. Dan terlihat kondisi sekeliling aman, yang membuat Norman dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata adalah tidak tahu apa yang terjadi dengan Rain. Dalam sekejap di atas perahu roh, bergemerincing membuat sesuatu. Berbagai biji roh ditumpuk hingga penuh, dengan semburan api dan ayunan palu, Rain membuat sesuatu seperti api menyala-nyala yang membakar ke langit. Untungnya semua orang cukup berhati-hati. Ditambah dengan leluhur keluarga Chen tidak tahan lagi, jadi mereka menambahkan piringan formasi ke kapal terbang cahaya ungu. Jika tidak, berisik seperti ini, takutnya tidak ada iblis monster di sekitaran pun akan terpanggil beberapa ekor ke sini karenamu. Beberapa jam berlalu dengan cepat. Saat Erik kembali menyelesaikan pelatihannya, mereka hanya berjarak 100 mil dari puncak Gunung Bintang. Saudara Qiu, kamu sudah sadar. Rain tersenyum dan berkata, benda apa yang tadi kamu buat?
Rain memurnikan benda berharga dengan suara keras seperti itu. Erik duduk bersila di atas perahu roh. Meskipun dia telah tenggelam dalam kultivasi, tentu saja dapat merasakannya. Saudara Qiu, aku akan memberimu hadiah. Pasti berguna untukmu sekarang, termasuk kejutan. Rain tersenyum misterius, kemudian melambaikan tangannya. Segera, di atas kapal terbang cahaya ungu, sebuah benda yang ditutupi kain merah muncul. Erik melihat ke bawah. Benda ini terlihat tidak kecil, tinggi dan lebarnya lebih dari 2 meter, seperti sebuah kotak kayu. Bersambung.